Ngopi Lo series. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sultan, rumah penuh kenangan. Kembali lagi di Ngopi Lo series. Yes. Kopi lo. Seram hari ini. Kita nih kalau dihitung-hitung jam segini ini apa buat lah. Citaan tua ya. Kita tidak boleh bicara tentang hantu. Tapi ini merupakan hal yang sangat menakutkan. Ketika seseorang itu mendapatkan rasa was-was dalam kondisi apapun, itu bisa di alam bawah sadarnya itu berbicara. Ya. Dan itu tidak bisa dipungkiri bahwa itu adalah sebuah informasi. Dan informasi itu menakutkan ketika dosen telah memberikan saran untuk DO. Bisa jadi. Bisa jadi. Itu hal yang paling horor gitu buat. Horor. Kita udah berusaha siang malam. Kita yang buat seorang. Kita udah mempersiapkan apa yang kita siapkan. Kita yang buat seorang. Begitu datang di cancel. Kita yang buat seorang kan? Nah, kita buat seorang. Benar. Karena pada malam hari itu, ketika kita sedang mengerjakan tugas, kawan datang. Ya, ngajak mata. Ngajak ngopi. Ujung-ujungnya nanti balik ini kerjakan tugas. Besok harus kumpulkan. Tiba-tiba balik jam 3 masih ada 2 bab yang belum selesai. Dan Padahal, besok harus selesai. Mau tak mau dia ngelembur. Akhirnya ngelembur pun belum sempat dia ngelembur. Padahal udah ikat pala di sini udah I'm siap ready to wisuda. Jangankan wisuda. Mau nulis aja belum selesai. Artikel belum selesai. Aduh. Dapat chat sayang kita putus. Horor banget. Jadi horor itu tidak berlaku pada malam hari. Horor itu berlaku di setiap hari dan sepanjang hari. Setiap ada rasa, di situ ada horor. Iya. Ada rasa sayang, horor. Ketakutan yang luar biasa, horor. Ketika kau tahu berlebihan mencintai seseorang, horor. Karena apa? Apa sangkut pautnya? Kita santai, kita ngopi, dia nelponin, nggak ada hubungan apa-apa. Horor kan? Horor. Siapa bilang cinta itu indah? Cinta itu horor. Cinta itu buta, karena dia tidak memandang bulu. Ketika dia buta, apa yang dia lihat? Karena dia buta, dia merasa itu hantu, horor. Akhirnya cinta itu horor. Meramput, merawat, mengada. Horor. Kata-kata horor itu dapat dikatakan dengan bahasa yang manis. Contoh bahasa manis mengucapkan kata horor adalah horor. Selingkuh juga horor. Karena siapa bilang selingkuh itu indah? Selingkuh itu horor. Karena belum tentu orang itu selingkuh. Siapa bilang ciuman pertama itu indah? Horor. Karena kiri kanan sudah ada setan cium. Iya. Yang sini udah siap nyatat. Anda siap masuk neraka, di sini. Iya. Jangan. Tinggal pilih. Horor. Luar biasa kan horor. Warga. Kalaulah kita hidup nggak mau horor, jangan pernah berpikir macam-macam. Kalau berpikir macam-macam, jadinya horor. Horor itu tidak baik bagi kesehatan. Horor itu sangat baik untuk melahiti mental pada hati. Jika Anda mendapatkan serangan jantung, minumlah Pepsodent. Bukan Pepsodent. Kalau kau serangan jantung, kau harus senam jantung. Gimana? Bukan gitu, gini. Oh gini. Kirain pelan-pelan, gitu kan. Jadi emosinya itu terjaga. Jangan langsung kau main bola, jangan langsung kau bekerja, jangan kau main bulu tangkis. Nanti jantung kau
Cerat kita langsung horor. Tekanan jantung itu bisa juga terjadi karena kita kelamaan di kamar mandi. Betul. Dan sabun kita berlubang. Iya, horor. Siapa yang berlubang? Siapa yang ngelubangi sabun itu di kamar mandi? Kalau bukan hantu. Iya. Horor nggak tuh? Karena tidak ada yang mau mengaku. Ada yang mau ngaku. Ketika ada yang mengaku, gengsi dong. Kemungkinan ketika ada yang mengaku Dan dia jadi komedian paling seksi di seluruh dunia. Iya, bisa jadi. Dan orang hebat yang mau mengaku itu. Iya, di mana-mana yang namanya sabun berlubang ya. Sabun itu tidak berlubang. Sabun itu ada colet, Iya. ada gosok, Dan masih ada sabun pencet. Bisa. Oh, tapi itu masih belum horor. Karena horor itu ketika ada sabun cap kucing berlubang. Kebayang nggak kerasnya sabun cap kucing? Berarti dia ujung itu ada ulirnya. Ada ulirnya kan? Jadi masuk, nempel ke kayak kita ngebor papan, Diputar-putar. putar gitu. Oh, ada ulirnya. Akhirnya jebol lah tuh. Jebol, terkelupas itu. Iya, betul. Sabun cap kucing tuh sama dengan cap tangan tuh kan. Karena kan sabun cap kucing bisa mencakar. Apa bedanya cap kucing sama cap tangan? Cap tangan itu 2 jari atau 3 jari? 5 jari. Besar lah lubang tuh. 5 jari. Kalau cap tangan itu warna hijau. Kalau cap kucing warna pink kalau nggak salah aku. Iya, warna pink. Aku pernah nengok tuh. Karena kenapa itu bisa menjadi mengelupas? Karena dianya bisa mencakar di situ. Dianya itu melupas karena terlalu kering. Iya, ini yang sangat sungguh berbahaya. Ngelope, bahasa kita ngelope. Ngelope itu terlalu kering, akhirnya dianya menjadikan barang itu buruk. Iya. Buruk itu kalau kita lihat dalam sebuah pohon kayu, namanya batang buruk. Batang buruk kalau dibungkus dalam kantong plastik tuh, plastik putih, namanya kue batang buruk. Itu nyaman. Isinya inti. Makanya kalau tahu inti enggak? Enggak tahu. Inti itu kelapa dicampur gula merah. Mantap. Horor tadi hilang ketika kau jumpa inti. Jadi kalau ketemu intinya tuh enggak ada kata horor lagi. Semuanya menjadi indah. Iya. Cinta pun indah ketemu inti. Makanya ciuman pertama pun menjadi indah ketemu inti. Selingkuh pun indah ketemu inti. Enggak lah. Hantu pun kalau kau ketemu inti menjadi indah. Jadi inti itu siapa? Tetangga? Inti kan kelapa. Oh, inti itu kelapa. Wow. Jadi artinya yang horor-horor tuh ketika jumpa inti itu lewat karena nyaman gitu. Kalau keluarga belum pernah makan batang buruk. Tapi inti itu basah berarti ya? Inti itu tidak basah, dia agak lembab-lembab. Warna coklat-coklat gitu, lembab-lembab, kenyal-kenyal. Kalau kita makan tuh manis. Bendanya tuh segini lah, dibungkus dia. Oh, pantas lah kalau istilahnya tuh kalau lagi kering jangan dipaksa pancing dulu biar basah. Horor, aku tahu. Kan tadi katanya agak lega lembab itu. Kau pernah lihat enggak? Belum pernah lihat kan, aku masih polos. Kalau kau pernah lihat di atas pohon. Iya, di atas pohon ada pocong biasanya. Jangan kau lihat di malam-malam kalau kau tak berani lihat. Oh iya, di siang-siangnya. Saya tahu. Kalau malam kemungkinan yang dilihat hantu. Nggak tahu. Kalau siang ada juga hantu. Kenapa dibilang hantu? Saya pernah punya kelapa atau pohon mangga. Tiba-tiba bisa hilang. Bisa hilang. Itu berarti pohon buah mangganya ke pohon yang hilang. Buah mangga yang hilang. Berarti buah mangganya itu transmigrasi, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dia pasti punya kaki dan punya sayap. Tunggu loh. Psikopat ya. Oh, dia enggak dekat deh nih. Enggak jauh. Ya, enggak jauh. Oh, masih di sekitar sini mangga kau nih. Dekat-dekat sini. Enggak hilang. Ada. Bisa jadi. Enggak hilang dia, ada di situ. Jadi tenang ya, kau nanti dia balik lagi seorang. Itulah dekat dah tuh. Itulah kehebatan buah mangga. Bisa hilang. Kalau kau lihat buah mangga itu seperti buah mangga pada dasarnya, kau salah. Tapi lucunya gini, buah mangga itu belum. Jadi lucunya buah mangga itu ketika kita nggak membutuhkan, dia ngapa? Masih ada.
Ketika kita saat membutuhkan buah mangga, kita pengen dia hilang. Dan itulah sebuah cinta. Ketika kita menginginkan sesuatu yang secara ketulusan, dia nggak ada. Ketika kita nggak tulus, dia mencari. Gitu ya? Horor. Iya gitu ya. Ya. Kenapa bisa gitu? Karena kau tuh aku lihat tidak setia pada satu buah. Kadang-kadang kau makan buah manggis, kadang-kadang kau makan buah nanas. Kau miara menanam pohon mangga, tapi kau makan buah manggis, kau makan buah nanas, tapi tetap kau cari buah jambu Jamaika. Padahal kau miaranya mangga. Iya, karena kenapa kau suka makan macam-macam buah tuh? Karena buah mangga itu memiliki jarak yang jauh. Tapi kita harus tetap setia sama buah kan bisa mangga. Pakai galah. Kalau kau ngambil buah mangga, otomatis kau harus mempunyai alat untuk memetik buah itu. Mau pakai tangga, mau pakai galah, terserah kau. Mau kau lotar ke, asal dia dapat. Ada caranya untuk mendapatkannya. Biar dia jauh di ujung sana. Tapi kalau kau udah mau buah mangga itu, tak perlu kau ngambil nanas, tak perlu kau ngambil pisang, tak perlu kau ngambil buah Jamaika orang. Berarti perjuangan untuk mendapatkan sebuah buah mangga itu berat. Karena buah mangga itu punya sayap. Kalau kau punya sayap, kalau buah mangga itu punya sayap, berarti dia peri mangga. Wow. Kau beruntung miara peri mangga. Tapi kadang risaunya mangga ini ketika kita petik, yang kita pastikan bahwa itu adalah manis, dan yang kita takutkan adalah mangga itu asam. Kalau kau melihat mangga itu ada piaraan kau yang paling kau sayangi, kau tanam dari bibit, hasilnya macam mana asamnya benda tu tetap rasanya nyaman. Asam bisa dibikin manisan. Ya, asam bisa kau bikin sambal. Betul tak? Ya. Kalau kau udah tahu buah ini asam, kau minta rasa macam madu. Nggak bisa. Madu tetap madu. Tapi kadang madu yang kita harapkan bisa juga menjadi bau madu pahit. Itu ada daunnya, ada bunganya. Padahal madu itu kan perlu lebah. Dan kita pernah melihat lebah itu setia sama madu. Ketika lebah itu sudah lari, madu itu menjadi pahit. Berarti madu itu nggak bisa setia. Kau tahu nggak? Madu itu berapa macam rasa? Ada madu pahit, madu putih. Itu jenis. Oh, jenis. Madu ada 3 rasa. Ya. Manis, pahit, asam. Asam. Kenapa kau pilih yang manis kalau ada yang asam? Dan waktu itu kita merasa madu yang manis, maka hati kita juga merasa manis. Ya udah, mangga yang tadi kau simpan betul-betul. Kau cari madu yang manis. Tapi percuma sih cari madu. Kau lumurkan kepada mangga yang asam tadi. Manislah dua-duanya kalaulah kau mampu. Kau pikir dapatkan madu, nak letakkan ke mangga nak terima. Tak ada terima. Spesiesnya beda mangga sama madu. Ndak kompak, dia ndak nyatu madu tu. Kecuali madu yang asam, kau letakkan sama mangga yang asam. Cocok. Ndak, madu yang asam ketemu kelat lah. Belum. Madu yang asam ketemu mangga yang asam, kelat, pahit. Belum kau coba lo. Baru tahu. Tak ada jenis madu manis ketemu mangga asam dijadikan satu. Si mangga ni tak terima kecuali madu tu asam. Letakkan dekat mangga tu yang asam. Cocok tu. Malam ini kau dengan madu asam. Tapi risaunya malam esok kau sama siapa tu? Mangga asam kata kan. Itu bagus tu. Kayak filem P.Ramlee tu. Sampai mampus kata dia. Oi, senangnya dalam hati kan situ ceritanya. Jika kau mendapatkan hal itu, tak ada horor. Tapi kalau kau tak mendapatkan itu, horror. Sampai sekarang kan semua itu masih horor. Horor ya itu namanya. Horror. Mana bisa tak horor macam itu Mandela? Karena mangga yang sedang kita kejar, dia telah menargetkan kapan dia akan dipetik. Dan ketika ingin memetik tu mangga, kitanya masih belum bisa sampai untuk manjat tu mangga. Bodoh bala.
Sederhana barang itu. Ketika dia dah menunggu untuk dipetik, tak usah kau fikir panjang lebar. Tak usah pakai alat. Masalahnya Karena barang tu akan kau petik, dia jatuh seorang, kau tadah ya benda dia. Tak jatuh tangan kau kerana dia minta petik. Tinggal kau gagak ke pohon mangga tu. Mangga aku dah datang ni. Jatuhlah kau sini, tekuk. Dapat. rupanya bukan mangga yang jatuh, kerengga yang jatuh. Habis kita kena bantai sama kerengga. Berarti kau salah pohon. Kan Kau pohon, tak ada semua pohon mangga berkerengga. Berarti kau nak ngerawat mangga tu, pohon mangga tu. Masa ada pohon kerengga? Di mana-mana pohon tu ada kerengga. Tak ada. Itulah rintangan kita untuk mendapatkan memetik tu mangga. Kalau memang yang buah mangga itu memang punya kau, kerengga sebanyak-banyak apapun, dia tidak akan gigit kau. Kalau kau tak percaya, buka baju, buka celana, panjat tu mangga. Gigit tak kerengga tu? Aku nak tahu. Kalau itu memang mangga kau, dia tak akan gigit kau. Faham? Ya, berat ini. Tak ada berat. Otak kau bercabang antara nanas, pisang, dan jambu Jamaika. Itulah tadi. Karena si lebah tadi udah pernah merasakan madu manis. Tapi madu manis itu memberikan madu pahit. Lebah tidak pernah merasakan madunya. Dia menghasilkan madu. Yang merasakan madu tu manusia. Kau yang merasakan madu. Kau sudah merasakan madu itu manis, kau dah merasakan madu itu pahit, kau dah merasakan madu asam, tapi tetap kau akhirnya balik ke pokok mangga. Nah, masalahnya Pokok mangganya ada yang namanya kerengga. Di mana-mana barang bagus dijaga sama tentara yang kuat. yap, Kalau tentara itu tak kuat, barang tu tak jadi bagus. itulah permasalahannya sekarang. Kalau kau nak dapat barang bagus, siap-siaplah buka baju, buka celana, manjat pokok mangga. Begitu turun, siap-siap badan merah-merah. Begitu turun, buah mangga itu dah boleh kau makan. Asam-asam nyaman-nyaman. Bang, ambilkan lagi buah mangga, bang. Tak boleh lah, berarti tak setia lah. Horor lah tu. Ada horor. Kan kita fokus Karena ke satu kau mangga. udah dapat mangganya, udah kau petik, udah telanjang tadi. Kau naik ke atas tu, ambil buah mangga. Yap. Kemudian si Anok minta ambilkan enggak tu buah mangga. Ya udahlah dah. Si Anok tu dah jadi dah. Kau naik ke atas, telanjang bulat dah naik ke atas ambil buah mangga tu, artinya kerengga tak gigit kau lagi dah tu. Tak ada kat bulat-bulat malu lah kita kalau tengok tangga sedang-sedang. Telanjang Pohon-pohon kau yang nanam, kau yang rawat, tiba-tiba tentara jaga barang kau, barang kau pula. Mangga kau dijaga sama ini kerengga. masalahnya mentangkan telanjang bulat, apa ada benda ada ni. Itulah. Biasa kalau benda tu kan milik kau. Yap. Benda tu, aku bilang benda tu artinya mangga. Mangga kau, dah milik kau. Petiklah. Kalau kau tak mau metik, dia udah nunggu jamnya, bulannya, harinya. Tinggal kau mau endaknya. Yakinkan dari kau, nanas atau mangga, pisang atau mangga, Jamaika atau mangga. Kau pilihlah. Kalau semuanya nak kau raup, jadilah madu. Yang asam. Berat. Kau pilih mana? Kau fikir madu tu manis ke? Tak ada. Madu iya berat ni, berat. Yang bilang madu tu manis, dia tak pernah rasa madu pahit. Dia tak pernah rasa madu asam. Kelulut asam. Madu yang dari pokok mangrove asam. Oh, ternyata masuk akal juga. Karena ada yang nama disebut dengan mangga madu. Kan ada disebut dengan mangga madu. Ada. Kau carilah mangga madu tu. Ada mangga madu. Artinya kau tetap mau dengan mangga dan madu kan? Tadas. Atau mangga itu nak kau jadikan madu. Mangga madu. Mangga madu. Artinya ada buah pisang dan nanas dan buah jambu Jamaika yang sudah siap kau antrikan.
Tapi ngomong apa nih? Enggak tahu kan pula jadi buah-buahannya ya. Nah, iya. Aku ni penjual buah. Kau tahu ke? Aku jangan ngomong madu, jangan ngomong buah. Paham aku tu. Paham. Makin ngadi-ngadi. Inilah namanya horor. Thank you semua. Jangan kira cinta itu indah. Semua itu horor. Horor. Mampus ya. Apapun itu. Nggak, aku tanya, indah tak? Ya indah sih. Yakin? Sebenarnya tergantung perjuangan lagi. Horor kan? Horor. Aku saksi lah. Iya. Jam awal malam aku saksi. Bagusan aku saksi. Jangan dibuka dong. Ada berapa? Antara buah mangga, buah nanas, buah Jamaika, dan buah pisang. Manakah buah yang sedang dicari itu? Bagus-baguslah bagi waktu. Jam sekian sama si Ano. Jam sekian jam sama si Ano. Jam sekian sama si Ano. Ini bahaya ini. Sampai mampus kata pengambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you yang sudah di Ngopi Lo series. Sadar tua, asik menggila. Nak jadi apa? Kau tua banget.